Saat ihram kita berhati-hati, bahkan hanya metik bunga aja nggak boleh loh. Kok di sini kok tega-teganya mindah galengan? Haji mabrur dari mana tuh? Mabrur itu kata dasarnya adalah pasif, dibuat menjadi baik, diapeke, itu arti harfiahnya. Memang ketika awal kita habis berhaji, kita itu dibuat menjadi baik, Pak. Kita dilatih sholat jamaah rutin di Masjid Nabawi, kemudian sholat jamaah di Masjid Makkah, di Masjid apa Pak? Al-Mukarramah, masjid di Mekah. Kemudian kita juga berdoa dengan khusyuk, kita kemudian wukuf, berdoa yang panjang dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan. Kita bermalam di Musdalifah, kita di Mina melempar jamarot. Kita memang saat itu dilatih menjadi orang baik. Kita dibuat oleh Allah, dikondisikan menjadi baik. Jadi mabrur pada awal kita habis haji, kata pasif, kita dibaikan. Tapi untuk menjaga kemabruran kita perlu aktif, Pak. Karena makin lama makin selodok lali. Nek biyen bar haji ki jamaah masih rajin. Suwe-suwe rada di sini enggak kan? Yang pertama mabrur itu memang pertama kali adalah kita dibuat oleh Allah, dikondisikan oleh Allah. Tapi yang berikutnya kita untuk menjaga kemabruran haji itu harus aktif, tidak hanya pasif. Karena makin lama makin lupa, Pak. Ada berapa kata kunci? Yang pertama kata kuncinya adalah istitoah. Apa Bu, Pak? Mari kita baca bareng-bareng Surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Perintah haji ini bentuk kalimatnya, formatnya beda dengan perintah ibadah yang lain, Pak. Beda dengan perintah sholat, perintah zakat, itu beda, Pak. Kalau perintah sholat, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, langsung. Ketika haji, perintahnya diawali dengan walillah, dan untuk Allah, dan karena Allah. Kenapa ibadah haji perintah awalnya diawali dengan walillah, dan memang hanya untuk Allah? Karena orang haji itu mesti akan dipandang, Pak. Kenapa perintah haji pakai walillah? Itu diutamakan, diingatkan betul. Kamu haji itu hanya semata untuk Allah. Karena haji itu dari daftar aja udah keren kok, Pak. Jadi tidak pundi, Pak, daftar haji. Keren dong. Wah, daftar haji berarti emang sugih kayak paling ora duwe 20 yuta. Mbuh le utang dengan walillah di ayat ini. Jadi diingatkan betul bahwa kita semata-mata hanya karena Allah, Pak, tidak untuk yang lain. Di perintah haji ada lagi yang khusus, Pak. Manis tato'a, istito'ah, bagi yang sanggup. Dalam sholat nggak ada kata-kata bagi yang sanggup. Dalam puasa nggak, tapi dalam ibadah haji ada kata-kata bagi yang sanggup. Kenapa, Pak? Kesanggupan di ibadah haji memang betul-betul maksimal. Kita istitoah dalam kesabaran, menyisihkan harta, menunggu waktu, fisik, waktu dan tenaga, semua memang ibadah haji itu kita total, Pak. Jadi sebenarnya orang yang sudah beribadah haji itu membuktikan bahwa dia itu punya kemampuan yang tinggi dalam menjalankan perintah Allah. Makanya yang kedua kata kuncinya adalah labbaik. Orang yang ibadah hajinya mabrur itu harus labbaik. Labbaik itu siap, ketaatan dalam kebaikan.
Orang yang sudah berhaji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika kita berhaji dengan syarat yang sekian macam beratnya, jenengan sanggup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hajinya mabrur, insya Allah dari sekarang sudah berniat kurban. Siap, betul? Panjenengan sudah meniatkan dari sekarang kurban? Sudah menabung? Sudah berikhtiar? Sudah berdoa? Lah insya Allah hajinya mabrur, Pak. Kalau yang hajinya mabrur itu harus labbaik, itu dibawa dalam setiap waktu, setiap ada perintah dari Allah tentang kebaikan, kita harus labbaik. Harus siap, Pak. Kalau ibarat tentara itu labbaik itu siap. Bahasanya kalau polisi itu 86. Betul nggak? Ada yang polisi nggak sini? Seorang yang hajinya mabrur, dia akan selalu siap untuk melakukan apapun perintah dari Allah. Coba kita melihat sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memberikan contoh ibadah-ibadah yang berat, Pak. Khitan. Nabi Ibrahim pertama kali perintah khitan, perintah korban, bahkan perintah untuk meninggalkan istrinya. Ini saya ketika melakukan sa'i, yang saya teringat adalah kisah Siti Hajar. Siti Hajar itu ketika ditinggal sama suaminya, Pak, di Makkah. Dulu namanya belum Makkah, Pak. Bakkah. Makanya di ayat sebelumnya kan bibak kata mubarakah. Jadi Makkah yang sekarang itu dulu namanya Bakkah. Bakkah itu artinya apa? Tangisan, Pak. Bakkah itu kan tanah gong liwang-liwang, Pak, rano wong. Jadi dulu di situ itu sering ada orang kehabisan bekal, kemudian meninggal. Kemudian ada orang yang dibegal, ada orang yang keluarganya meninggal karena kelaparan. Makanya disebut Bakkah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya di situ. Tapi Nabi Ibrahim tidak kuasa ngendiko sama istrinya. Dan istrinya tanya, "Mas, kok aku ditinggal nong kene?" Nabi Ibrahim nggak kuasa menjawab. Rategus, kok aku ditinggal nong kene? Kamu ngajak bayi loh ini, bayi bayi abang loh, Mas. Kok aku tinggal kene? Mas, kok aku ditinggal nong kene? Kemudian pertanyaannya oleh Hajar diganti, "Mas, apakah ini perintah dari Allah?" Iya. Baru Nabi Ibrahim jawab, "Iya, ini perintah dari Allah." Kemudian Hajar mengatakan, "Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah akan menjaga saya. Pasti Allah akan menjamin kehidupan saya." Itulah ketika saya sa'i itu mengingat Siti Hajar sendirian. Bekalnya sudah habis. Kemudian dia lari ke Bukit Sofa. Kok Bukit Sofa sekarang bagus ya, Pak ya? Kan dikurungi toh. Adem ono AC-ne. Coba bayangkan dulu belum ada bangunannya, Pak. Tanah itu masih pasir. Jadi Hajar itu lari di atas pasir, Bu. Panas. Belum ada AC. Sekarang bisa pakai kursi roda, ber-AC, enak. Ketika kita Robisbir warham wa antal azul akram itu kan kita kan berlari ini AC, Bu, enak. Tapi dulu Siti Hajar tuh lari ke Bukit Sofa, panas. Ketika di Bukit Sofa melihat di Marwah, kayaknya ada air di sana. Namanya apa? Fata Morgana. Lari ke Bukit Marwah, nggak ada airnya. Di Bukit Marwah tampak di Bukit Sofa ada air. Lagi sampai 7 kali baru dia itu istirahat sejenak, Pak. Nabi Ismail tuh nangis gedruk-gedruk sikil. Dari situ keluar mata air. Kemudian Siti Hajar zam artinya kumpul. Ketika kita menjalankan perintah Allah, Allah akan menjamin kita, Pak. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Tafarragh li ibadati amla sadraka ghinna." Sungguh-sungguhlah beribadah kepadaku, amla sodroka, aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Kita tidak hanya kaya lahir, tapi kita dikayakan oleh Allah sampai batin kita. Orang yang hatinya kaya itu, Bu, dinai sithik cukup, dinai akeh ya iso mentekke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita labbaik dalam perintah Allah labbaik,
ada di belakangnya innal hamda wan nikmata laka wal mulk. Kita akan dijamin oleh Allah innal hamda wan nikmata, segala pujian, penghargaan dan kenikmatan itu milik Allah. Bagi kita yang taat pada Allah, kita akan dijamin tentang kemuliaan kita dan kenikmatan kita. Seperti tadi, kalau kita beribadah sungguh-sungguh, Allah mengatakan amla sodroka ghina. Jadi kata yang kedua, kata kuncinya labbaik. Bagi yang sudah berhaji dan mabrur, dia siap melaksanakan perintah apapun dari Allah walaupun berat. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Istita'ah. Orang yang hajinya mabrur sudah membuktikan mampu beribadah dengan maksimal. Maka setelah pulang haji harus membuktikan juga bahwa jenengan juga beribadah dengan maksimal. Nek nong Mekah we nek subuhan do mangkat jam 3, jam 4. Nek teng mriki nek subuhan tidak jam pinten? Yang berikutnya adalah kata-kata ikhram. Ketika orang yang ikhram itu kan ada larangan begini kan. Kita tidak boleh metik bunga, nyoklek, uwit. Ketika panjenengan ikhram metik bunga aja nggak boleh. Lah nang kene kok negor jatine tangga. Ono mindah ke apa kene nang sawah apa jenenge Pak? Galengan ya. Ono galengan kok iso mlaku. Saat ikhram kita berhati-hati, bahkan hanya metik bunga aja nggak boleh loh. Kok di sini kok tega-teganya mindah galengan? Haji mabrur dari mana? Itu ikhram itu termasuk dalam harta Pak. Harta itu hati-hati. Ini tuh punya saya betul atau enggak? Bahkan dalam milik kita pun ada hak orang lain. Wa mimma rozaqnahum. Kalau orang sudah berhaji itu ya hartanya ya tidak semuanya dimakan sendiri Pak. Ibaratnya kalau orang itu makan hartanya dimakan itu seperti makan durian sak kulit-kulitnya. Nek apel sak kulitnya enak. Kemudian apalagi apel sawo itu sak kulitnya enak. Tapi kalau makan durian sak kulitnya, mau nyoba Mas? Jadi ikhram. Jadi sifat kehati-hatian itu harus dibawa setelah haji. Dan yang terakhir tadi kata-kata mabrur. Mabrur itu artinya semakin hari semakin baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan ikutilah hal-hal yang tidak baik dengan yang baik. Maka kita kalau kita itu sudah mabrur, makin baik. Bapak Ibu sekalian, semakin hari harus punya amalan sunnah ajek harian. Apalagi sudah haji Pak. Kalau dengan haji itu jangan menjadi dalil orang yang malas ibadah. Kaewe wis haji we orang ibadah. Kaewe wis haji we atau nang masjid, kaewe wis haji we pelit. Jenengan tuh jadi haji jangan jadi dalil orang yang malas beribadah. Justru jadi dalil yang kae wangun dicontoh kae hajine wong yo rajin tenan ibadahe. Jadi kita makin hari harus makin rajin. Bapak Ibu sekalian harus punya amalan sunnah ajek harian. Kalau wajib gak usah dibahas. Wajib kok. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman shahihan." Apabila ada seorang hamba sakit atau dalam keadaan musyafir perjalanan, maka saat sakit itu dihitung seperti kebiasaan saat sehat. Makanya bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas masih sehat, segera menabung kebiasaan amal sunnah ajek, walaupun sederhana Bu. Sebelum subuh banyak beristighfar, seperti dalam surat Ad-Dzariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Setelah subuh ngaji, banyak berzikir. Ketika panjenengan sakit, iki biasane sebelum subuh ngaji, sebelum iki nggak ngaji karena sakit, dihitung seperti kebiasaannya. Termasuk ketika musafir. Ketika kita musafir nggak bisa melaksanakan sunnah toh Bu. Jangan ketika musafir kan nguyak pesawat, nguyak kereta. Orang Indonesia itu sekti loh Pak. Pesawat iso diuyak,
kereta iso diuyak, bis itu ya. Jadi ketika kita musafir, kita karena waktunya uyak-uyakan, tidak bisa mengamalkan sunnah seperti hariannya, tapi masih dicatat seperti kebiasaan saat tidak musafir.